Yang pertama mengenai badal haji namanya, mewakili haji dari orang tua atau dari saudara, itu adalah kewajibannya ahli waris, terutama anak, sebagaimana diterangkan dalam sabda Nabi SAW, perintah kepada Aba Razin, hujja an abika wa'tamir. Dalam kutubus sittah banyak, dalam Tirmidzi contohnya, hujja an abika wa'tamir, hajilah kamu mewakili bapakmu dan umrahlah mewakili bapakmu. Ada juga seorang wanita yang mengatakan, inna abi syaikhun kabir, bapakku sangat tua, tidak mampu untuk berkendaraan, padahal dia sudah wajib haji. Apa hujja anhu? Kata Nabi, hujji an abik, hajilah dari bapak kamu. Itu menunjukkan bahwa mewakili haji yang pertama itu adalah kewajiban birrul walidain bagi anak, atau kerabat yang memang masih family, memang masih terutama ahli waris. Seperti dalam hadisnya, dalam hadis sebutkan ada seseorang labbaiknya itu an subrumah, labbaik an subrumah. Kata Nabi, man subrumah? Siapa subrumah? Ya Allah, umrah saya, haji saya ini mewakili subrumah. Man subrumah? Kata rajul ini, qaribun li, kerabatku. Itu beberapa riwayat hadis. Kewajiban atau bagian dari birrul walidain adalah menghajikan orang tua yang belum haji. Mengenai pahalanya, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mensitir beberapa riwayat hadis dari Tabrani, di antaranya, idza hajjar rajul an walidai, ketika seseorang haji mewakili dua orang tuanya, yuqbalu minhu wa minhuma, maka haji itu diterima dari dia dan dari kedua orang tuanya. Berarti dia dapat pahala. Wastabsyarat arwahuhuma, dan ruh keduanya berbahagia di sana, fis sama, di langit. Wa kutiba indallahi barra, dan ditulis juga bagi anak yang mewakili haji orang tuanya itu bagian dari birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tuanya. Itu dari hadis riwayat Zaid bin Arqam. Dari Ibnu Abbas juga ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja an abawaihi aw qada anhuma maghraman bu'itha yaumal qiyamati ma'al abrar. Siapa yang menghajikan bapak ibu atau membayar hutangnya bapak ibu, maka besok dikumpulkan bangkit hari kiamat bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang sangat baik, berbuat baik kepada dua orang tua. Ada hadis juga dari Jabir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja an abi aw an ummih, yang menghajikan dari bapaknya, dari ibunya, faqad qada anhu hajatahu, faqad qada anhu hajatahu wa kana lahu fadlu asyri hujajin. Jadi diterima niatnya dia mewakili bapak atau ibunya, dan ditulis pahala 10 kali haji bagi dia. Ini menunjukkan walaupun hadis-hadis ini banyak yang dhaif, tapi ini semacam targhibiyah, motivasi bagi anak untuk berbuat baik kepada dua orang tua, terutama bagi yang dua orang tuanya yang memang wajib haji namun belum haji. Itu. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua mengenai badal haji orang lain. Jadi dia dibayar untuk menghajikan orang lain. Itu para ulama, terutama dari Lajnah Ad-Daimah, fatwa Lajnah Ad-Daimah mengatakan, jelas pahalanya yang pasti itu adalah pahala haji umrahnya itu untuk orang yang diwakili, sedangkan dia mendapatkan pahala dari pekerjaan-pekerjaan yang lain, dari dia menolong
membantu, menolong, mewakili itu dapat. Dari dia mungkin tawaf-tawaf sunnah dapat. Dari amalan-amalan yang baik di tanah haram dia dapat. Itu yang mewakili dengan upah. Itu pun jika dia betul-betul karena Allah, niat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Kalau tujuannya hanya mencari dunia saja, cari uang. Misalkan orang kontrak kerja di Mekah, ya, lama di sana, tiap tahun nyari uang, nyari badal haji, badal umroh. Badal haji dapat 4.000 real, misalkan. Badal umroh dapat 2.000, 6.000 lumayan. 6.000 kali itu bisa 20 juta lebih itu. 20 juta. Sekali jalan dia hajian. Nah, itu kalau niatnya hanya cari dunia, ya dapatnya dunia. Karena itu masalah ibadah. Berarti nggak dapat pahala dia. Makanya para ulama mengatakan, jumhur ulama itu makruh. Jadi makruh mewakili haji hanya cari keduniaan saja, itu makruh, tidak dapat pahala dia. Ini maka perhatikan saudara-saudara yang biasa kontrak di Mekah kemudian mewakili haji, itu para ulama menyatakan seperti itu.